Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 221355 kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perjanjian internasional. Perjanjian internasional. Menurut Aywayan Partiana mendefinisikan perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Lalu definisi berikutnya, perjanjian internasional juga dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1969, yaitu perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang bentuk tertulis. Lalu diatur oleh hukum internasional baik diwujudkan dalam suatu instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen yang terkait, dan apapun sebutan khususnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip perjanjian internasional di mana merupakan asas atau dasar-dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam berbagai macam perjanjian internasional. Prinsip ini digunakan dalam penyusunan norma dalam pengesahan perjanjian internasional dengan tujuan agar perjanjian internasional tersebut dapat disepakati dan dijalankan dengan baik sehingga tidak merugikan satu sama lain antara pihak yang bersangkutan. Berikutnya prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama yaitu Pacta Sunt Servanda atau prinsip konsensualisme. Lalu yang kedua equality rights, prinsip kesetaraan. Lalu yang ketiga reciprocity atau prinsip timbal balik. Lalu yang keempat bona fides atau prinsip itikat baik. Lalu yang kelima courtesy, prinsip saling menghormati. Yang keenam rebus sixtantibus. Yang ketujuh good fight. Lalu yang kedelapan just cause. Yang pertama yaitu Pacta Sunt Servanda, yaitu prinsip konsensualisme, di mana prinsip tersebut adalah doktrin dari hukum Romawi lalu diadaptasi oleh hukum perjanjian internasional. Pacta Sunt Servanda ini merupakan kondisi di mana negara yang terikat dengan suatu perjanjian internasional lalu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut baik negara maupun lembaga internasional harus menaati kesepakatan yang telah dihasilkan dari perjanjian dan dilaksanakan dengan itikat baik. Apabila kesepakatan yang telah ditentukan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dan pertentangan antar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut. Contohnya yaitu Konvensi Jenewa pada tahun 1949, di mana mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang sakit di medan pertempuran. Pada konvensi tersebut, meskipun salah satu negara yang terlibat dalam pertikaian tidak mengikuti perjanjian internasional, maka tetap mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu equality rights atau prinsip kesetaraan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara yang terlibat dalam perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama, kewajiban dan hak yang diberikan sama, dan tidak menguntungkan satu sama lain. Ketika merugikan salah satu pihak, maka bisa mengajukan pembatalan atau pemberhentian perjanjian. Contohnya, kedudukan hukum antara Australia dengan Timor Leste dalam pembatalan perjanjian CMAST atau Certain Maritime Arrangement in the Timor Sea pada tahun 2006 adalah sama kuat dan tidak bisa salah satu pihak yang merasa berkuasa atas kedudukan yang sama tersebut adalah pendapatan yang didapatkan dari petroleum
di Laut Timur, dibagi sama besar antara Australia dengan Timor Leste. Selanjutnya yang ketiga yaitu reciprocity atau prinsip timbal balik. Prinsip ini merupakan alat mengikat bagi para pihak dalam perjanjian untuk memberikan hak dan kewajiban secara setimpal sebagai dasar kesepakatan yang telah dihendaki dengan secara adil. Prinsip ini juga menjadi prinsip kedaulatan negara tersebut dan dasar kerjasama antar negara dalam penerapan yurisdiksi. Contohnya, pemberian BVK atau bebas kunjungan visa bagi 169 negara yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 1 Perpres ayat 1 Perpres Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016. Terdapat aturan berarti merupakan implementasi dari yurisdiksi kedaulatan Indonesia. Timbal balik yang didapatkan adalah bagi Indonesia dapat meningkatkan jumlah angka ekonomi dan pariwisata dan juga menghasilkan devisa negara. Selanjutnya yang keempat yaitu bona fides, prinsip itikat baik, di mana prinsip perjanjian internasional ini diterima dan dilaksanakan dengan itikat baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan tujuannya adalah membawa keuntungan bagi para pihaknya. Prinsip ini merupakan dasar untuk memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan dari hasil hukum yang lancip ke bawah. Contohnya yaitu pada perjanjian CMAST pada tahun 2006 antara Australia dengan Timor Leste terkait dengan pengolahan minyak dan gas bumi di dasar Laut Timor Leste. Australia tidak melakukannya dengan itikat baik dan merugikan Timor Leste. Yang kelima yaitu courtesy atau prinsip saling menghormati. Prinsip ini mempunyai arti bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain yang terlibat dalam perjanjian internasional. Prinsip ini digunakan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan perjanjian internasional. Ketika prinsip ini dilaksanakan dengan baik, maka bisa dimungkinkan terdapat kerjasama dengan lebih lanjut antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya yaitu kerjasama bilateral antara Amerika dengan Indonesia dalam bidang hukum menunjukkan hasil yang baik. Pada mulanya kerjasama dilakukan ketika penyelesaian bom Marriott dan masih terjalin hingga sampai sekarang. Bahkan keduanya negara juga bertukar pikiran dalam menyelesaikan isu-isu aktual. Mereka telah menindaklanjuti rencana pembentukan wadah kerja dalam bidang hukum di antara keduanya. Hubungan kerjasama yang dilakukan dalam jangka waktu lama dan tidak terputus dilandasi dengan saling menghormati. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu rebus substantibus. Rebus substantibus ini dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional dalam rangka mengakhiri perjanjian sehingga tidak berlaku lagi. Prinsip ini tidak bertujuan untuk menghidupkan kembali perjanjian lama, hanya mengakhiri perjanjian karena terdapat perubahan kenyataan, di mana setiap negara atau institusi internasional harus mengikatkan diri dalam perjanjian internasional dan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan perjanjian atau karena kondisi di luar dugaan yang menghendakinya adanya perubahan. Contohnya yaitu Mesir melakukan penundaan atas perjanjian Suez Canal Base dengan negara Inggris pada tahun 1956. Hal ini dikarenakan adanya serangan udara Inggris dan Prancis pada tahun tersebut. Berikutnya yang ketujuh yaitu Good Fight. Good Fight dalam prinsip perjanjian internasional merujuk pada kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bertindak dengan itikat baik, jujur dan adil. Berarti bahwa negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan niat baik tanpa melakukan tindakan yang dapat merusak tujuan perjanjian tersebut. Contohnya dalam perjanjian internasional adalah perjanjian
non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Lalu yang terakhir yaitu jus cogens. Jus cogens adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengacu pada norma. Perjanjian batal bila mana muncul norma imperatif baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian. Contohnya yaitu pelanggaran perbudakan, di mana norma jus cogens ini melarang perdagangan dalam segala konstitusi. Hal ini diatur dalam berbagai perjanjian, termasuk konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan konvensi tentang hak sipil dan politik. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.